Ya, Bapak Ibu, teman sejawat semua peserta webinar, Dok, monggo di unmute dulu, Dok. ya, Bapak Ibu, teman sejawat semua, kita sudah terhubung kembali di acara webinar. Untuk mempersingkat waktu, monggo Dr. Propo untuk mempresentasikan materinya, waktu 10 menit. Silakan Dr. Propo. Ya, slide-nya, Ji. Sampun, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Teman sejawat dokter se-DIY dan baik yang DIY maupun luar DIY yang saya sayangi. Alhamdulillah pada pagi ini kita dimampukan Allah bertemu di webinar dengan tema profesi dokter pada era normal baru. Dan saya mendapat kehormatan menyampaikan kajian bagaimana next slide. Ya. Ya. Jadi Tuhan itu Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Pencipta, Maha Pendidik, Maha Berkuasa segala sesuatu dan menciptakan semua itu berpasang-pasang. Ada sedih, ada senang, ada kaya, ada miskin, ada lahir, ada yang mati, ada yang takut, ada yang tenang. Nah, termasuk ini adanya era pandemik COVID ini. Manusia sebagai makhluk yang terbaik oleh Tuhan, oleh Allah sudah diberikan perangkat yang luar biasa berupa raga yang begitu luas untuk berapa saja, akal yang begitu cerdas yang bisa mengembangkan diri, rasa dan nafsu yang begitu menggelagak, kadang-kadang punya keinginan bermacam-macam. Dan itu raga ini diberi perangkat yang bagus. Kalau diberi perangkat bagus, awet, bisa awet, bisa bagus, bisa berkarya yang panjang dan produktif karya kebajikannya. Bagaimana katakan, beruntunglah orang yang panjang umur dan bagus amalnya ini, amal kebajikannya, tinggal kebajikannya. Dan ini ya, nah, kalau orang atau raga dan jiwanya bisa connect bagus, bisa beradaptasi dengan lingkungan manapun, artinya jiwa sehat, raga sehat, maka dia bisa beradaptasi dimanapun, karena ciri orang yang sehat, jiwa dan raganya bisa beradaptasi, baik dalam kondisi yang normal maupun tidak normal, abnormal, bisa berupa menyenangkan atau menyedihkan. Ya. Jadi ini kondisi pun kita bisa beradaptasi itu, dan kita harus yakin bahwasanya lingkungan itu selalu berubah terus. Ya. Dulu sampai sekarang berubah. Tapi manusia itu perangkatnya mirip tetap nggak berubah ya. Hanya kecerdasannya, otaknya, fisiknya oleh Tuhan kadang-kadang malah diberikan canggih, tapi kadang-kadang malah lemah gitu ya. Dulu tahan apa-apa, sekarang kalau panas alergi, kena bahan metana alergi, kena bahan kimia alergi, dermatitis dan sebagainya. Pilek-pilek padahal sekarang banyak debunya. Nah ini. Tapi percayalah, Tuhan Maha Kasih Sayang, dan pandemi ini nggak akan seperti terus ya. Dulu ada pandemi beberapa tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu juga akannya hilang, dan tubuh manusia akan beradaptasi lagi dengan dunia baru. Dan dunia baru itu sebenarnya organnya ya masih yang itu saja. Hanya memang lebih kompleks saja. Allah memberikan akal supaya apa? Bisa menyesuaikan dengan kondisi yang terburuk apapun. Slide lanjut. Slide. Ya. Nah, teman-teman yang saya sayangi, nah kita lihat di sini. Sejujurnya pembelajaran dari COVID itu banyak banget loh ya. Sadar bahwa hidup itu pendek. Ada teman-teman kita di kelas saya, murid saya yang meninggal dunia, ya Allah, masih hidup muda. Masih senang kerja sebagai seorang dokter ahli, ada dokter umum, ada seorang perawat, ya Allah. Sadar bahwa mati itu pasti terjadi. Dan pekerjaan itu bersifat ternyata hanya sifatnya situasional. Dan kesehatan ternyata modal yang sangat penting. Dan masa depan kita nggak ada yang tahu. Dan ternyata kita tuh harus berusaha, ya Allah, bahwa yakin Tuhan itu ada, dan keyakinan ini menyebabkan kita banyak sadar. Ternyata kalau kita lihat peta-peta alur kurva di mana suatu negara atau daerah itu polanya masih tis atau sudah mulai tenang atau malah masih akan menang atau yang malah kritis ya. Indonesia di beberapa belahan provinsi DKI dan mulai turun. Nah, tapi di provinsi lain mungkin justru akan baru start naik. Kita nggak tahu nih. Kalau Tuhan nggak kasih virus ini bermutasi yang
tidak virulen, ya ngeri juga ini, apalagi jadi patogen ya. Nah, karena itu kita kita harus yakin bahwa tidak ada yang abadi dunia ini, masuk dokter, ya dulu dilulukan, senang, bangga, sekarang bisa jadi takut juga ini. Ada orang-orang yang malah mencibir dokter dan profesor lain memilih profesi itu. Mati-mati dewi. Ya Allah, ya Rabb. Ya, ya. Ada menyalahkan itu. Ya, menyalahkan. Saya ambil dokter. Ini kalau tujuannya cari makan, mungkin jadi beban berat ini. Nah, kemudian juga segala sesuatu yang jelas Tuhan kasih rumus ya. Ya utusannya itu. Segala sesuatu itu ada jalan sukses itu adalah pakai ilmu. Makanya kita harus mengembangkan diri agar semakin cerdas. Nah, kita memang tahu ya dokter itu macam-macam ya. Dokter suatu saat jadi dokter, suatu saat jadi pasien juga ya. Ada dokter yang sekarang di dokter, besok jadi pasien. Nah, sekarang besoknya jadi jenazah. Ya. Kita nggak tahu. Kita sekarang jadi dokter ya, suatu saat bisa jadi pasien. Maka kita melakukan diri itu jangan selalu merasa aku nggak pernah sakit. Ini bahaya sekali. Ya, ya kesadaran dokter itu ada yang muda, ada yang tua. Dan dokter adalah suatu bentuk dalam bisnis itu apa? Yang jual jasa ya. Ada yang aktif, ada yang pasif, ada di dokter, ada yang udah pensiun, ada yang sehat, ada yang sakit. Dokter yang sakitan banyak. Dokter yang kaya banyak, yang tidak punya ya banyak. BPJS pas-pasan nggak bisa bayar juga ini. Yang kelas 1, kelas 3, ya Allah. Ini contoh, slide. Karena itu kita lihat slide lanjut. Ya. Slide. Jadi kita terus bagaimana ya? Dosen juga lelah juga ya. Besok di dokter yang langsung dokter mata ya. Ya, karena apa? Dokter yang menelengi HP, laptop terus ya, para dosen-dosennya ya. Ya, menelengi 4 jam. Apalagi kuliahnya banyak tempat ya di UMY, UND, kemudian Alma Ata, Unisa, UGM, UAD, wah udah menyiapkan slide itu. Terus apa? Terus tengkuknya nyeri. Maka besok yang lain dokter mata, dokter rehat medik ya. OA, ini tadi dokter hematologi ya. Kemudian ambeien, ya Allah, dokter bedah nanti kalau pasien banyak ya. Menjual lama, jual apa? Obesitas nih. Ini dokternya sakit-sakit, ada yang ngobati orang. Penyakit nggak bisa diobati dengan teori saja, maka aspek yang saya di tadi tidak punya aktif, bagaimana attitude dan praktisnya. Nah sekarang gimana dokter itu bersikap sebaiknya seorang dokter itu? Masih 6 menit ya. Saya pakai stopwatch ini. Jadi bagaimana seorang dokter itu ya? Supaya bagus, sehat, bisa ya berkarya banyak. Belum. Pastinya saya ya. Karya banyak. Nah, saya bikin supaya mudah diingat supaya teman-teman orang anggota ID, pengurus ID dan baik yang aktif maupun pasif sudah pensiun ini pakai rumus sederhana ini aja. Ini rumus 11 namanya. 11 kata kunci agar sehat di masa pandemik, pasca pandemik maupun apapun namanya ya. Di era normal baru atau yang normal lama ya. Jadi pakai ada 11 kata kunci. Kalau ingin ini pakai rumusnya lah sederhana sekali. Pakai lagu burung kakak tua, lagu rakyat malu itu ya. Bahagia, apakah resepnya? Apa? Ini nggak harus urut ya. Rajin olahraga. Nah, kalau orang duduk saja, kalau semua menangani pasien telemedicine, ya obatnya ini ternyata obesitas ya. Ya Allah, back pain nanti. Ya, ambeien kita. Vein trombosis ya, CVI ya Allah. Ya. Banyak sekali, belum nanti di partai-partai bul jamur ya. Apalagi ngemil ya. Penampilannya jadi ya. Ini dokter yang pakai teoritis nggak ada masalah, tapi yang applied skill di masalahnya. Dokter bedah, ya Allah. Harus datang sewaktu-waktu ada yang gawat, harus terpaksa apapun resikonya ya. Olahraga, maka harus jaga olahraga. Olahraga apa yang paling simpel? Ya mungkin ya jalan kaki. Ya dipaksa setengah jam dibagi mungkin dengan sibuk ya. Sibuk dan mati ya. Maka harus 10 menit pagi, 10 menit siang, 10 menit malam dibagi. Kemudian tepuk tangan, angkat tangan, sebagainya. Olahraga yang praktis-praktis saja, yang punya dampak kesehatan pada kardio, vaskuler, pulmoner, kemudian muskulus, kemudian untuk beberapa teknik tidak sederhana, ya akupresur dan sebagainya. Di tepuk tangan ya saya. Kemudian yang kedua seimbang gizinya. Gizi harus seimbang ya, sebagus-bagusnya. Bagaimana gizi seimbang ini benar-benar harus seimbang. Kita hanya tidak teoris lagi, harus memilih menu, apalagi adanya keterbatasan interaksi dan kita pergi keluar miris juga, ya gimana fortifikasi gizi ini ya, ini instan, ya Allah, tambah sayur-sayuran ya, mungkin kita cerdas menanam sendiri, pakai apa, mungkin pakai pola penanaman yang berbeda ya dengan
Kemudian dan tidur yang cukup, ya Allah. Tidur cukup ini mungkin di dosen yang banyak mengajar, apalagi juga sekali mengajar juga melayani pasien. Terus ini itu, ya Allah. Tapi dipaksa tidur cukup, misalkan dalam 4-9 jam ya. Beberapa riset di Harvard University dan beberapa penelitian mengatakan dalam 9 itu yang minimal ya jam itu. Kelebihan nggak bagus, kurang bisa kena serangan kardio cerebrovaskuler ya. Kemudian tingkatan takwa. Ternyata beberapa riset yang dilakukan di Indonesia maupun luar negeri, orang-orang yang bisa berzikir, meditasi, samadhi, kemudian bisa berserah diri pada Tuhan, itu ternyata lebih sehat ini. Kemudian apa? Berserah diri, sabar, syukur, ya, silaturahmi, poso, ya Allah, penting banget ini. Kemudian kembangkan hobi-hobi ternyata bisa meningkatkan endorfin kita yang bisa membuat kita tahan stres, lebih happy, nadi kita akan lebih tenang dan bagus lingkungannya bagus sih termasuk lingkungan biotik dan abiotik termasuk dimana kita hidup lingkungan yang menyenangkan hati kita. Nah mungkin kerja di rumah ini gimana nih, bisa senang atau nggak senang tergantung ya pasangannya anak-anaknya ini. Kemudian legowo dan ikhlas menerima ini kita kehidupan itu pasti akan berakhir. Ekonomi naik turun itu biasa orang dan pas ekonomi bagus suatu saat turun terlanjur ngambil mobil ya kredit mobil rumah ya Allah sekarang langsung pendalisan gaji pokok, pucat wajahnya, sianosis akut nih. Nah, ini jadi masalah baru ini. Jadi ini harus ikhlas menerima, legowo, jual aja barang-barang yang nggak penting. Kita hidup pakai hidup yang minimalis tapi hidup nyaman daripada kita jaim-jaim membuat bonyok jiwa raga kita. Kemudian kontrol rutin, tensi, berat badan, kolesterol, hati-hati, dan usahakan bergembira. Ya ini dan suka hobi baca tulis karena banyak kali dokter-dokter yang akhirnya masa tua malamnya apa demensia, ya, baik vaskuler maupun non vaskuler, senilis atau Alzheimer disease. Tapi sekali lagi jangan lupa bekerja harus berbuntut dengan kesakitan dan kematian. Lanjut slide, tinggal 2 slide. Ini slide-nya sederhana. Slide, lanjut. Nah, ini kalau bahasa yang gampang sama, cuma ini ada 9 ya, 9 kata rumus. Tapi dibuat lagu-lagu saja biar, tapi kan lagunya biar gampang diling-ilingnya. Ini tembang Asmorondono, ingin sehat jarang sakit, makan minum toyib halal, olahraga tidak stres. Lingkungan bersih dan indah, tidur cukup, bertakwa, tinggalkan hal-hal tak perlu, hobi aktivitas sosial. Terakhir, slide, ya, slide terakhir. Halo Detres, ya. Jadi teman-teman kalau kita pengen stamina kita kuat menghadapi apapun, baik mikroorganisme yang patogen, yang virulen, ya kita antisipasi dengan tubuh kita biar kuat ya. Meskipun kita punya penyakit, ya tidak sehat tapi kuat beraktivitas dengan macam cara. Makanya dada kita kan sistem imunnya nggak sama. Ya kalau sistem imunnya pas-pasan ya jangan lupa kebersihan, keamanan diri, keamanan lingkungan, keindahan lingkungan, pakai masker, kemudian pakai desinfektan, kemudian juga dibaca gembira. Gembira itu membuat senang itu membuat lebih kuat tahan terhadap stres, termasuk terhadap paparan mikroorganisme yang merusak kita. Kemudian kedua usia stres ya. Kemudian kebiasaan budi tinggalkan. Udah mungkin ada yang merokok dan itu kita lepaskan semuanya ya. Ngemil ya, hati-hati, usia stres ya Allah ada banyak cara ya. Bisa pakai problem focus coping atau emotional focus coping. Kemudian yang ketiga asupannya yang halal toiban harus penting. Dan agama jangan lupa ditinggalkan. Sebagai hamba Tuhan di Amerika Serikat pun juga dikembangkan namanya CAM, Community Anak Medicine. Jadi kita jangan hanya makan minum saja, tapi bersembahyang penting banget ya. Bersedekah, silaturahmi, bersyukur, tawakal penting sekali. Dan yang terakhir tidur cukup. Tidur cukup penting sekali ya Allah. Berapa banyak teman-teman kita sejawat kita yang meninggal karena apa kurang tidur, kurang istirahat. Teratur olahraga disesuaikan dengan kapasitas masing-masing dan penyakitnya sendiri-sendiri. Dan kita terus tahan tua iso aku ya lu iso belum tentu ya. Ini ketiga ternyata malah game over ya. Meninggal dunia ya. Nah, dan teman-teman yang seperti kuliah subuh, kultum atau apa namanya, dan taati aturan-aturan baik para pakar, para ahli kesehatan maupun ahli kesehatan lapangan ya, seperti aturan lalu lintas penting sekali. Kita sedih sekali kalau ada orang kesan staminanya nggak bagus, jangan nyopir ya, karena dampaknya bisa bonyoknya banyak sekali. Termasuk kita cek kesehatan mamografi, vaksinasi, dan sebagainya. Sekian saja dari saya karena waktunya terbatas. Saya minta
melonjak 3 menit dari waktu tersedia. Saat ini wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Proko materinya. Untuk materi selanjutnya, Dr. Wikan bisa segera menyampaikan materinya. Bagi peserta webinar mungkin bisa mulai menyampaikan lewat chat ya, pertanyaannya bisa lewat chat sambil menunggu sesi Dr. Wikan selesai. Dr. Wikan, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman sejawat sekalian, terima kasih telah bergabung pada webinar hari ini, dan kami mendapat tugas menyampaikan layanan dokter. Slide. Saya akan apa yang akan dilakukan atau Indonesia perjuangan para dokter dulu dari Indonesia dengan dirinya Tomo. Dan itu kita juga harus Dok, maaf, tolong di-mute sendiri karena saya tadi mematikan semua. Oke. Silakan, Dok. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Teres. Baik, melanjutkan. Layanan dokter tentu saja juga akan menggunakan simal baru beberapa saat lagi. Yang paling mudah dilihat tentunya adalah pakaian kerja dokter dan sistem layanan dokter. Baik, mari kita lihat sejarahnya. Slide berikut. Kita ingat bahwa pada era kolonial ada dokter yang pertama kali namanya Mas Prawiro Atmojo pada tahun 1882 itu mengusulkan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda agar para dokter diizinkan menggunakan payung sebagai simbol dokter. Pada waktu itu payung adalah simbol bangsawan, sehingga para dokter yang menggunakan payung sama seperti bangsawan, memiliki derajat khusus yang melindungi para pasien, yang menjaga dan memelihara kesehatan para pasien. Dan untung seragam dokter waktu itu disetujui oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dan sejak itu para dokter menggunakan payung sebagaimana para pasien. Yang berikut kita ingat Raden Mukadi yang mengajukan usulan agar para dokter tradisional bangsawan Jawa karena alasan praktis, dan disetujui sejak tahun 1894. Maka sejak itu layanan dokter bersifat mengayomi, melindungi para pasien, dan menunjukkan kepraktisannya dengan menggunakan pakaian yang memudahkan dokter beraktivitas. Kemudian kita lihat di slide berikutnya. Di slide berikutnya kita akan melihat tentang layanan dokter pada era modern. Kita lihat slide berikutnya, Dr. Teres. Baik, pada layanan dokter pada era modern menggunakan jas putih. Ya, ini dilaporkan oleh Jones, oleh Picard, dan oleh Mail bahwa penggunaan jas berwarna putih oleh dokter itu menunjukkan bahwa sisi ilmiah yang dikedepankan. Karena pada saat itu
putih merupakan lambang ilmu pengetahuan. Dan itulah yang membedakan layanan dokter dengan layanan penyembuh yang lain. Bahwa apa yang dilakukan dokter harus berdasarkan keilmian atau sisi ilmiah terbaru dan mencerminkan kebersihan yang ditunjukkan dengan warna putih pada jas yang digunakan. Apalagi kita ingat bahwa pada tahun 2004 Radio BBC di London mengeluarkan survei yang menunjukkan bahwa para pasien itu jauh lebih nyaman seandainya dilayani oleh dokter yang mengenakan jas putih, kemeja, dan dasi. Dengan formalitas seperti itu, maka layanan Dokter Wikan suaranya hilang. Sambungannya ya dok ya. bagaimana sekarang? Apakah sudah bisa jelas? Oke, sudah dok. Lanjut. Kita ulangi atau kita lanjutkan? Dilanjutkan saja ya. Lanjutkan dok. Layanan dokter pada era pandemi. Pada slide berikut kita bisa lihat. Pada slide berikut kita akan bisa melihat bahwa layanan dokter pada era pandemi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Pasal 6 Nomor 27 Tahun 2017 tentang APD atau alat pelindung. Para dokter dalam memberikan layanan harus menggunakan APD agar dapat menghindari sekaligus mengurangi risiko tertular penyakit yang infeksius. Banyak para dokter peserta webinar kali ini masih menggunakan APD-nya, ada yang level 1, ada yang level 2, dan bahkan kita juga bisa lihat teman-teman kita ada yang menggunakan level 3 sesuai dengan area layanannya, apakah infeksius, kurang infeksius, maupun normal. Itu yang kita alami sekarang. Baik, mari kita lihat slide berikut tentang apa yang akan terjadi pada era berikutnya pasca pandemi atau pada era normal baru di slide berikut. Pada era normal baru kelak, seperti yang Dr. Teresia kenakan, para dokter akan menggunakan scrub, menggunakan masker, ya, menggunakan tutup kepala, tutup rambut. Dan tidak lagi atau jarang mungkin yang menggunakan jas putih seperti yang saya kenakan. Yang dulu mencerminkan sisi ilmiah dan sisi kebersihan serta sisi pengayoman dokter untuk para pasiennya dan merupakan pembeda dengan para penyembuh yang lain. Pada era normal baru kelak, para dokter melakukan layanannya dengan pakaian yang berbeda. Selain itu, pada era normal baru kelak, physical distancing itu masih menjadi sebuah pegangan bagi para dokter dalam menjalankan layanan. Sehingga exponential medicine atau layanan dokter yang menggunakan teknologi aplikasi itu juga akan berkembang sangat pesat. Tidak hanya pada dunia pendidikan seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Midi dari KIKUM, tetapi dari aspek layanan juga akan menggunakan hal-hal tersebut. Oleh sebab itu, saya berharap kita semua para dokter mencermati ada 5 jenis teknologi utama yang kelak akan akrab bagi kita di era normal baru. Yang pertama adalah Internet of Things. Segala sesuatunya terkait dengan internet. Dalam pembelajaran seperti webinar sekali ini kita juga menggunakan internet. Sehingga kelak pada era normal baru yang disebut dengan kongres, yang disebut dengan simposium nasional, yang disebut dengan PIT, yang biasanya menghadirkan puluhan, bahkan ribuan dokter mungkin tidak akan lagi. Okay, thank you. Yeah. Dr. Maria, do you satisfied with the question, the answer? Yes, thank you, Doctor. You're welcome. Is there any other questions? Kita lanjut. One more question. Yes, of course, Dr. Hero. Maybe I missed the explanation as well, but I would like to ask about the radiological imaging.
Silakan, Dok. Ya, baik, terima kasih, Dokter Tere. Layanan kesehatan dokter pada era normal baru mungkin juga akan mengalami interupsi seperti ini ya. Jaringan internetnya terputus, ada penyusup, ada suara baru dan sebagainya, tidak usah masalah. Yang berikut adalah artificial intelligence, kesan buatan. Biasanya adalah handphone. Sekarang handphone Android atau handphone canggih sudah bisa digunakan untuk video call antara pasien dengan dokter. Di kemudian hari tidak hanya itu. Data tensi, data suhu, data EKG, mungkin data lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut akan bisa dikirimkan oleh pasiennya kepada para dokter THT, dokter mata, para dokter yang merawat pasien. Dan semuanya itu merupakan data untuk diagnosis dan lanjutan terapi oleh para dokter. Yang ketiga adalah human machine interface. Kelak layanan dokter akan selalu ada mesin yang menghubungkan antara dokter dengan pasien. Tidak lama lagi kemungkinan Indonesian Medical Record akan muncul. Setiap nomor induk kepegawaian adalah nomor rekam medik pasien tersebut di fasilitas kesehatan manapun. Sehingga para dokter dapat melihat rekaman medis sebelum pasien tersebut dilayani meskipun dia sudah periksa ke tempat lain. Ini belajar dari kasus COVID-19 yang lalu. Para pasien PDP di sebuah rumah sakit yang tidak mendapat layanan baik, dia pindah ke rumah sakit lain dan tidak menyampaikan bahwa dia PDP, maka para petugas di rumah sakit berikut akan menjadi UDP semua. Nah, dengan human machine interface kemungkinan hal itu dapat dilakukan. Yang keempat adalah teknologi robotik dan sensor. Pada era COVID-19, kerjasama antara rumah sakit Akademik UNER dan ITS di Surabaya sudah menghasilkan robot yang dapat awalnya hanya mengantar obat dari nurse station ke ruang pasien, sehingga mengurangi penggunaan APD, mengurangi risiko infeksi, tetapi layanan obat dapat diberikan. Selain itu dikembangkan untuk layanan penghantaran menu makanan, dan lain sebagainya. Sebentar lagi, kolaborasi antara dunia kedokteran dan dunia teknis akan menghasilkan robot-robot lain yang berdasarkan sensor juga akan membantu para dokter melakukan layanan kepada para pasiennya dengan menekan angka kejadian infeksi dan kontak. Teknologi yang terakhir menurut saya yang harus kita pelajari para dokter adalah teknologi printing 3 dimensi. Dengan teknologi ini, maka protese nanti akan dapat dibuat seukuran dengan pasiennya, tailor-made, tidak perlu lagi ukuran standar, sehingga lebih nyaman digunakan. Para dokter ortopedi, dokter bedah, dokter gigi dapat menggunakannya dengan baik pada para pasien. Teknologi ini juga akan mencakup juga dengan pengobatan. Nanti akan ada obat khusus untuk pasiennya, diracik khusus, maka 3D printing akan menghasilkan obat yang tailor-made khusus. Mari kita lihat slide berikutnya. Dr. Teres bisa melihat kan slide berikutnya. Slide berikutnya kita akan lihat layanan dokter pada era normal baru. Scrub yang akan digunakan. Scrub sebetulnya idealnya tidak yang digunakan Dr. Teres merah, tapi yang dianjurkan adalah warna hijau atau biru laut. Karena secara spektrum cahaya itu berkebalikan dengan warna merah darah yang mungkin dokter lihat dalam layanan bedah. Sehingga akan memudahkan dokter tetap berkonsentrasi penuh meskipun layanannya menghasilkan banyak perdarahan karena tindakan. Mohon maaf, waktu 5 menit lagi, Dokter Wikan. Yang kedua adalah layanan berikut harus menggunakan sistem kolaborasi. Paradigma layanan dokter harus berubah. Pada era COVID kita belajar dokter bedah yang akan melakukan operasi lalu melibatkan Maaf, dokter siapa? Tolong di-mute, saya nggak bisa mute dari sini. Ya, minta tolong. Oke. Silakan Dokter Wikan. Terima kasih, saya lanjutkan. Baik, selain kolaborasi dan paradigma dokter dalam melayani pasien harus berubah
dari paradigma pasien saya menjadi pasien kita, pengelolaan berikut adalah harus berbasis teknologi informasi. Para dokter harus mulai berlatih untuk menggunakan teknologi informasi dalam keseharian. Baik, slide yang terakhir kita lihat, Dr. Tere, mohon ditampilkan bahwa kesimpulan pembicaraan kita pagi hari ini adalah yang pertama, kita diingatkan tentang HBDI, Hari Bakti Dokter Indonesia, yang telah diterapkan oleh PBID sejak tahun 2008, setiap tanggal 20 Mei, untuk mengingatkan pentingnya peran dokter dalam memajukan kejayaan bangsa Indonesia, bangsa kita, bangsa yang kita cintai, termasuk dalam memberikan layanan medis meredam ganasnya COVID-19 dan menyiapkan diri menghadapi era normal baru. Pada era normal baru kelak, pelayanan dokter harus ingat dilakukan secara kolaboratif, paradigmanya berubah menjadi pasien kita, bukan pasien saya lagi, dan menggunakan exponential medicine atau teknologi informasi. Dan yang terakhir, nanti kalau para pasien menemui para dokter, ingat para dokter sekarang bekerjanya sebagian besar tidak lagi melambangkan keilmiahan, kebersihan dan sebagainya, tapi menggunakan scrub yang warnanya hijau atau biru laut, dan itu menggambarkan kepraktisan dan kecepatan layanan kita dalam masa era normal baru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini semua dapat menginspirasi kita semua dalam menyiapkan diri menghadapi era normal baru demi kejayaan bangsa Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih Dr. Wikan atas pemaparan materinya. Kita punya waktu masih berapa menit, Dr. Teres? 7 menit, Dok. 7 menit nanti bisa ditambah ya, kayaknya nggak cukup ya. Bagi Bapak Ibu teman sejawat peserta webinar Hari Bakti Indonesia, ada pertanyaan dari ketiga materi bisa disampaikan langsung dengan mengangkat tangan atau lewat chat. Jadi nanti lewat chat akan kita buka, kemudian akan kita bahas. Ada 3 materi topik yang sudah disampaikan oleh ketiga pembicara. Sesi tanya jawab kita sampai selesai. Sementara mungkin masih ada 7 menit dari Dr. Teres. Silakan Bapak Ibu teman sejawat bisa menyampaikan pertanyaan jika agar bisa segera diselesaikan. Terima kasih, monggo. Kalau nggak ada, saya tanya. Ya. Tutupain aja ya. Saya tanya langsung aja ke Pak Wikan mungkin. Pak Wikan, saya Pramudi dari Bantul, mau tanya Pak. Ini sekarang kan ada beberapa polemik ya di dokter-dokter ini. Kalau dokter kemudian meriksa, wilayah nih pasiennya ini swab-nya positif. Nah, dokternya setelah dites, dia rapid negatif, kemudian dia disuruh nggak boleh praktek 14 hari lah. Sebetulnya ini perlu ditegaskan. Padahal dia rapid negatif, kemudian swab masih nunggu kan, kemudian nunggu belum ada hasil, apakah dia wajib nih? Padahal dia selalu pakai APD nih dokternya nih. Dan kalau memang begitu, nanti lama-lama dokter yang nggak praktek lebih banyak ini nanti. Karena kalau setiap ketemu pasien yang di swab positif, dia harus berhenti 14 hari. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Dr. Pramudi. Pertanyaan yang lain masih ada? Kita buka 3 penanya dulu. Wikan. Dr. Wikan. Masuk. Ya. Belum ada, monggo Dr. Wikan segera dijawab. Baik. Terima kasih Dr. Pramudi di Bantul atas pertanyaannya. Saat ini memang sepertinya belum ada kebijakan yang resmi dan tertulis, dan saya mohon izin nanti dapat memberikan masukan tentang kewajiban dokter untuk melakukan karantina mandiri 14 hari setelah kontak dengan pasien dengan swab positif. Karena yang ditakutkan Dr. Pramudi nanti terlalu banyak anggota ID atau dokter yang tidak berpraktek. Yang harus kita ingat yang pertama adalah
secara etika dokter diingatkan agar selalu menjaga diri, menjaga kesehatannya, dan jangan sampai terobos. Itu yang pertama. Sehingga kita harus selalu waspada supaya menggunakan APD, jaga jarak, dan sebagainya. Yang kedua, kita harus ingat bahwa sensitivitas dan spesifitas rapid test dan swab itu adalah saat ini masih berkembang. Untuk pasien dengan swab yang positif pun itu akan risiko menularkannya sebetulnya besar seandainya pasien tersebut tidak menggunakan masker. Kalau sudah menggunakan masker, risiko penularannya sudah sangat kecil. Yang ketiga adalah pada saat dokter dilakukan rapid test negatif, masih harus menunggu swab dan kontak dengan pasien yang swabnya positif, memang harus diingatkan supaya layanannya tidak menularkan kepada pasien seandainya dokter tersebut swabnya positif dan merupakan PDP. Kita anjurkan bahwa ID, terutama di wilayah DIY, nanti membuat rumusan yang lebih masuk akal dan lebih didasari oleh kajian ilmiah bagaimana sebaiknya memberlakukan tidak hanya dokter tapi juga nakes lain yang kontak dengan pasien yang PDP positif sudah dilakukan rapid test dan hasilnya positif serta masih menunggu swab. Tapi intinya adalah kita supaya selalu lebih hati-hati dan waspada terhadap semua pasien yang kita layani. Demikian Dr. Pramuti, terima kasih. Begitu Dr. Pram, masih belum puas atau mau ada yang ditanyakan lagi? Sudah puas, terima kasih. Moga-moga nanti ada edaran yang pasti gitu loh, biar semua nggak polemik terus gitu. Ya, terima kasih Dr. Pram. Semoga dari ini khususnya dari yang terkait ya, yang berkompeten masalah ahlinya COVID bisa segera memberikan edaran tentang bagaimana seorang dokter yang rapidnya positif, swabnya menunggu hasil. Saya yakin kemungkinan atas kehati-hatian bahwa sebenarnya bahwa dalam memberikan layanan itu memang setidaknya kita tidak membahayakan bagi pasien. Mungkin pada intinya masalahnya adalah demikian. Namun demikian untuk edaran lebih lanjut mungkin akan segera dikeluarkan. Saya kurang berkompeten tentang hal ini dan mungkin akan dibicarakan di bidang terkait. Dok, Demikian, 1 menit lagi, Dok. Oh ya, masih ada waktu 1 menit. Less than 1 minute. Ya. Dr. Istiana, Dr. Istiana. Iya, bisa, tapi 1 menit ya, nggak cukup lagi ya sudah. Silakan, Kali dilanjut. Bisa diperpanjang ya, Dr. Teres? Saya harus keluar lagi untuk masukin lagi. Nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak apa-apa, Dok. Biar ini baru 1 pertanyaan. Oke. Monggo, Dr. Tri. Dr. Tri nanti kalau misalnya putus, nantiin. Monggo. Ya, oke, baik. Saya panggil aja Tutu. Ya, ini saya trigger pertanyaan ya dari Dr. Pramudia tadi bagus ya. Jadi mungkin kaitannya dengan medico legal ya. Kalau misalnya seorang dokter, let's say karena suatu sebab dia positif ya, positif yang tidak bergejala. Kemudian dia bekerja. Dan dia tahu kalau dia positif, tapi karena harus melayani, dia bekerja. Intinya begitu. Kemudian dia menularkan ke orang lain kan. Kemungkinan besar bisa seperti itu. Nah, ketika orang lain itu tertular oleh dokter ini tinjauan, saya berandai-andai tinjauan mediko legalnya ya. Kemudian orang itu jadi tertular dan akhirnya sakit, katakanlah sampai fatal, meninggal, kemudian keluarga menuntut. Ini tertularnya kan dari dokternya. Nah, ini sebuah trigger mungkin tidak bisa dijawab tuntas, tapi paling tidak mungkin ada gambaran bagaimana secara mediko legal hal seperti ini, dokter. Karena ini baru ya. Sekarang kalau kita menularkan berarti kita